Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada di saat ini. Di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan 25 dikatakan begini. Saya bacakan bagi saudara. Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekarang ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, saudara-saudara, lewat ayat ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita jadi pelaku firman. Kalau kita tidak jadi pelaku firman, maka di ayat 22 dikatakan kamu menipu diri sendiri. Kita tuh saudara membohongi diri kita sendiri, ya. Nah, kalau diri kita saja dibohongi, kalau diri kita saja kita tipu, apalagi orang lain. Jadi jelas kalau kita tidak jadi pelaku firman itu berbahaya, saudara. Kita bisa jadi jahat. Nah, sebaliknya di ayat yang ke-25, kalau kita menjadi pelaku firman, maka kita akan berbahagia, bersukacita, dan pasti juga diberkati oleh Tuhan. Mau berbahagia, saudara? Mau diberkati? Mau sukacita? Mau dong ya. Nah, ini syaratnya. Jadi pelaku firman, bukan mendengar saja. Ini kekeliruan kita, saudara. Kita seringkali ingin diberkati, kita seringkali ingin mujizat, kita ingin sukses, kita ingin ditolong Tuhan, kita ingin disembuhkan Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan tidak kita lakukan, perintah Tuhan kita abaikan. Ini saudara, tanpa kita sadari kita ingin enak sendiri, ingin menang sendiri, ya. Enak di kita, nggak enak di Tuhan. Itu namanya tidak adil. Tuhan ingin menyenangkan kita. Mari dong kita juga senangkan hati Tuhan. Tuhan ingin membuat kita bahagia dengan berkat-berkatnya dan mujizatnya. Nah, sebaliknya mari kita juga senangkan hati Tuhan dengan cara melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang timbul pertanyaan Sobat Maestro, mengapa Tuhan begitu menuntut kita untuk jadi pelaku firman? Jawabannya ada di Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi saudara. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi saudara, Tuhan menuntut kita untuk melakukan firman Tuhan karena Tuhan sendiri menjadi pelaku firman. Dia bukan hanya memerintahkan kita jadi pelaku firman lalu dirinya sendiri tidak. Tidak begitu, saudara. Tuhan memerintahkan kita jadi pelaku firman, tetapi dirinya sendiri menjadi contoh. Dia lakukan firman-Nya bagi kita semua. Luar biasa. Jadi wajar kalau Tuhan menuntut kita untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan sendiri melakukannya. Tuhan memberi contoh bagi kita. Luar biasa. Lalu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4, saudara-saudara, saudara bisa baca di sana apa kata Tuhan Yesus tentang melakukan firman Tuhan. Yesus berkata begini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagi Yesus, melakukan perintah Tuhan, jadi pelaku firman adalah seperti makanan. Saudara, makanan adalah kebutuhan kita, bukan sekedar keinginan. Tanpa makan manusia bisa sakit, bahkan nanti bisa mati, saudara. Nah, demikian juga saudara, melakukan firman Tuhan itu haruslah kita jadikan satu kebutuhan. Tanpa melakukan firman Tuhan kita bisa jadi lemah, bisa sakit rohani, bahkan kita bisa mati rohani, bisa hancur kehidupan kita. Nah, biarlah saudara kita menganggap ya melakukan firman Tuhan itu seperti Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus menganggap melakukan firman Tuhan itu seperti makanan. Marilah kita juga menganggap melakukan firman Tuhan itu seperti makanan yang adalah kebutuhan kita setiap hari. Puji Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan di sana, orang yang melakukan firman Tuhan artinya dia mengasihi Tuhan. Jadi mengapa banyak orang tidak melakukan firman Tuhan? Jawabannya adalah kurang mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat 111, ya, bagaimana bagi Daud firman Tuhan adalah kegirangan baginya, dan melakukan firman Tuhan itu adalah seperti hobi, seperti kesukaan luar biasa. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 112, Daud mencondongkan hatinya untuk melakukan firman Tuhan sampai nafas hidupnya yang terakhir. Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali hati kita condongkan kepada materi-materi di dunia ini ya. Seringkali hati kita condongkan kepada hal-hal yang lain. Bahkan banyak orang mencondongkan hatinya kepada dosa. Saudara, tidak seperti itu pemazmur Daud. Marilah kita juga seperti pemazmur Daud, condongkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan, gemar melakukan firman Tuhan. Seperti kita hobi melaksanakan kegemaran kita, marilah kita juga senang, suka, gembira, antusias untuk menjadi pelaku firman. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati semua saudara-saudara. Dan marilah kita bertekad untuk kita jadi pelaku firman mulai hari ini sampai nafas yang terakhir. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menegur kami. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus beri kemampuan untuk kami jadi pelaku firman. Ampuni kami seringkali gagal melakukan firman Tuhan. Ampuni kami seringkali mengabaikan firman Tuhan. Tapi mulai hari ini kami bertekad untuk jadi pelaku firman. Jadikan kami seperti Tuhan Yesus yang menganggap bahwa melakukan firman Tuhan itu adalah kebutuhan hidup yang utama. Terima kasih Bapak, memberkati semua Sobat Maestro, memberkati Radio Maestro, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baiklah Sobat Maestro, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Shalom.